Shalom adik-adik. Shalom Kak. Aduh, kok semangat banget sih. Sekali lagi ya. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Wah, mantap nih. Sebelum kita memulai ibadah kita berdoa dulu ya yang dipimpin oleh Kak Ica. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Engkau telah kumpulkan kami di tempat ini untuk beribadah menyenangkan hati-Mu. Berkati pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Apa kabar sih adik-adik? Kakak kangen banget nih. Apa kabar ya? Iya Kak, aku sih baik Kak. Oh baik ya. Oh ya, adik-adik juga baik kan? Karena Roh Tuhan yang memberi kekuatan bagi kita dan perlindungan bagi kita. Ya, ayo kita angkat lagu pujian, bukan kuat bukan gagah. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh Rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh Rohku kata Tuhan. Oleh Rohku kata Tuhan. Oleh Rohku kata Tuhan. Wah, luar biasa nih. Oke, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Vina. Mari kita angkat pujian Ku Cinta Yesus. Ku cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, akan seluruh hidupku. Ya Aba,
Terima kasih Tuhan buat pemimpin penyertaan-Mu pada ibadah kami pada sore hari ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan cerita firman-Mu yang akan disampaikan oleh Kak Vina. Ajar kami untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu dan dapat menerima semua Tuhan yang akan Kak Vina ceritakan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Aduh, lemes banget sih nih kalau setiap sore baru pada bangun tidur ya, Mas, baru kucek-kucek mata. Atau udah mandi? Siapa yang udah mandi? Siapa yang baru bangun tidur? Ayo, kelihatan kan semuanya. Sekali lagi ya, kakak mau sapa kalian. Shalom adik-adik. Sudah siap kan mendengarkan cerita firman Tuhan? Sudah siap? Siap. Oke, semuanya duduk yang manis. Dipasang telinganya. Siapa yang punya telinga? Dipasang dulu. Kita mau dengerin cerita tentang firman Tuhan. Sebelumnya kakak mau main tebak-tebakan nih sama kalian. Kira-kira ada nggak ya yang dari kalian yang tahu jawabannya dari tebak-tebakan kakak? Jadi pertanyaannya kakak, dari yang makan keluar makanan. Tuh, dari yang makan keluar makanan. Dari yang kuat keluar manisan. Ayo, siapa yang tahu jawabannya kira-kira? Ayo coba kakak pengen tahu jawabannya apa? Siapa yang juga tahu ini tebak-tebakan kakak dari mana? Masih pada belum tahu ya. Jadi dengerin biar kalian tahu. Kakak kan setiap sekolah minggu kadang-kadang kita suka main tebak-tebakan tuh. Kita main kuis Alkitab. Jadi nanti kakak nanya, kalian jawab, kalau yang bisa jawab kakak kasih hadiah kan. Wah, seru banget ya kalau kayak gitu. Tapi sekarang kita nggak bisa karena kita masih ibadah online karena masih pandemi. Jadi ya kita belum bisa ketemu di gereja. Tapi nanti kalau kita ketemu di gereja kita main tebak-tebakan lagi ya. Sekarang jawab dulu tebak-tebakan yang tadi kakak kasih. Ada yang tahu nggak? Kira-kira itu bukan tebak-tebakan, bukan dari kakak. Kakak juga taunya dari Alkitab. Tahu nggak siapa yang ngasih tebak-tebakan itu? Dia seorang yang badannya gede banget. Dan orang yang kuat sekali. Siapa namanya? Hah? Siapa? Iya betul. Namanya Simpson. Namanya siapa? Simpson. Dia orangnya kuat, dia orangnya gagah. Tapi dia suka main tebak-tebakan. Jadi dia nggak cuma sekedar badannya gede ya. Tapi dia juga pinter juga main tebak-tebakan. Mau tahu nggak ceritanya kenapa dia bisa kasih tebak-tebakan? Jadi tebak-tebakan ini dikasih buat orang Filistin dari Simpson. Tapi waktu itu mereka nggak ada yang tahu jawabannya loh. Tapi kakak udah tahu, karena kan kakak udah baca Alkitab. Jadi kalian kalau mau tahu jawabannya baca Alkitab. Tapi sekarang kakak mau kasih tahu nih. Jadi pertanyaannya tadi, dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Apa jawabannya? Jawabannya adalah apa yang lebih manis dari madu? Apa yang lebih kuat dari singa? Nggak ada kan? Jadi sesuatu yang manis itu adalah madu, sesuatu yang kuat itu maksudnya Simpson adalah singa. Jadi waktu itu suatu hari Simpson lagi jalan nih sendirian. Jalan, tiba-tiba ada singa yang mau wow. Wah, kira-kira kalau adik-adik lagi jalan di deket rumah kalian, tiba-tiba singa dateng, coba gimana? Pasti kalian kaget, pasti kalian takut kan, teriak kan? Oh tidak, singanya besar adik-adik. Singanya tuh mulutnya lebar, taringnya tajam. Itu mau coba makan Simpson. Tapi memang Simpson ini kuat orangnya. Jadi dia melawan singa itu dengan tangan kosong. Nggak pakai pedang, nggak pakai tembakan. Tapi dia pakai tangannya. Langsung itu singanya dipukul. Wah, akhirnya siapa yang kalah? Singanya mati. Terus didiamin sama Simpson. Berapa hari kemudian Simpson lewat. Di kerangka singa itu ternyata ada lebah yang bersarang banyak banget. Dan itu menghasilkan madu. Jadi dari kejadian itu Simpson bikinlah teka-teki.
untuk orang Filistin. Dan orang Filistin ini bukannya maunya mikir, dia cuma maunya taunya jawabannya, nyerah deh Simson, nyerah. Jawabannya apa? Simson gak mau kasih tahu ke mereka. Tapi orang-orang Filistin itu gak mau kurang akal juga. Dia akhirnya nyuruh Delila untuk minta jawabannya dari Simson. Akhirnya karena Delilanya ngerengek-ngerengek sama Simson, ayo dong Simson, jawabannya apa sih? Masa kamu gak mau ngasih tau ke aku? Kata Delila. Tiap hari, jadi tiap ketemu sama Delila, Simson jawabannya apa? Jawabannya apa? Ih, kata Simson, pusing deh aku dengerin Delila. Akhirnya dikasih tahu jawabannya. Gimana sih Simson? Dia nggak bisa jaga rahasia juga ya. Ternyata nggak cuma sekali Simson nggak bisa jaga rahasia. Ada lagi kejadian lagi. Jadi Simson ini adalah seorang hamba Tuhan yang khusus dipakai Tuhan. Jadi dengan syarat Tuhan akan memberikan Simson kekuatan. Dengan syaratnya dia nggak boleh cukur rambut. Bukan karena nggak ada tukang cukur saat itu, bukan karena nggak bisa rambutnya dipotong, tapi memang itu perintah dari Tuhan. Saat rambutnya dipotong, Simson tidak punya kekuatan. Itu rahasia, kata Tuhan, rahasia ya Simson ya, antara kamu sama aku, kata Tuhan. Tapi orang-orang Filistin ini cari tahu, Simson ini terlalu kuat nih, aku jadi nggak suka sama dia. Dia pakai ngalahin kita dengan satu tangan aja, kita bisa terkapar. Jadi aku nggak suka nih sama Simson. Banyak orang Filistin yang begitu. Mereka minta lagi sama Delila. Delila, tolong dong, rayu-rayu Simson. Kasih tahu letak kekuatannya di mana sih? Apakah di tangannya? Apakah di kakinya? Atau di mana? Kata Delila, oke. Karena Delila ini orang Filistin. Langsung. Tiap hari, setiap kali ketemu Simson, letak kekuatan kamu di mana sih? Gitu terus. Kata Simson, enggak itu rahasia. Aku nggak mau ngomong. Dan ketemu lagi, Simson, kasih tahu dong. Masa kamu gitu sih sama aku, nggak mau kasih tahu aku? Akhirnya karena setiap hari, setiap waktu si Delila minta dikasih tahu, akhirnya Simson ngasih tahu. Padahal itu kan rahasia dia sama Tuhan. Lalu suatu ketika malam, Simson lagi tidur. Begitu tidur, rambutnya dicukur sampai botak. Siapa yang botak adik-adik? Coba, yang gak punya rambutnya. Nah, akhirnya dari situlah kekuatannya hilang. Simson gak sadar. Wah, begitu sadar dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia diikat sama orang-orang Filistin, dia nggak bisa melepaskan diri. Lalu barulah, oh iya ternyata rambut aku udah dipotong. Lalu Tuhan nggak mau lagi ngasih kekuatan buat Simson saat itu, karena Simson nggak bisa jaga rahasia sih, mulutnya ember sama Delila. Lalu di situ dia akhirnya dimasukkan di penjara. Simson di penjara, Simson diledek-ledekin sama orang Filistin. Badannya gede doang, Simson gak ada apa-apanya sekarang, dia gak punya kekuatan. Simson mah payah deh. Wah, Simson tiap harinya nangis saja. Aduh Tuhan, ampuni aku Tuhan, aku gak bisa jaga rahasia nih. Akhirnya Simson di situ sadar bahwa kekuatan dia itu berasal daripada Tuhan. Karena Simson diledek-ledekin terus sama orang Filistin, Simson berdoa juga, Tuhan aku pengen dong dikasih sekali waktu aja kekuatan itu ada, aku mau menghukum orang Filistin, karena orang Filistin gak mau berdoa sama Tuhan. Jadinya saat itu ya udahlah, Tuhan kasih kesempatan untuk Simson sekali itu. Akhirnya Simson di situ kembali lagi kekuatannya dan dia mengalahkan banyak orang Filistin. Tapi Simson akhirnya juga meninggal saat mengalahkan orang Filistin itu. Sedih ya adik-adik ya. Makanya adik-adik harus bisa jaga rahasia. Kalau misalkan temennya bilang, aku punya rahasia nih sama kamu, jangan dikasih tahu ya sama si A. Nah kamu jangan kasih tahu juga. Tapi jangan-jangan gini lagi ada temennya, jangan kasih tahu ya. Tapi dia sendiri yang ngasih tahu ke teman-temannya yang lain, sama aja ya. Adik-adik belajar ya seperti Simson agar kita tetap taat, tetap setia untuk
segala perintahnya dari Tuhan. Kakak juga mau ngasih nih, seperti biasa, ayat hafalan buat adik-adik di Mazmur pasal 145 ayat 18. Mazmur 145 ayat 18. Di situ dibilang Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Tuh, makanya kita harus tetap setia karena Tuhan adalah tempat harapan dan jawaban kita. Apa? Tuhan adalah tempat harapan dan jawaban kita. Jadi adik-adik belajar dari kisah Simson bahwa kekuatan kita saat ini yang kita dapat, kesehatan, semua karena berkat daripada Tuhan. Yuk kita mau belajar sama-sama dan melakukan firman Tuhan. Kakak sudahi cerita kita minggu ini. Kakak mau kalian semua lipatkan tangan, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengingatkan kami melalui cerita Simson bahwa Tuhan ingin bahwa kami senantiasa setia di dalam Engkau Tuhan. Karena kami tahu, karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhanlah tempat harapan dan jawaban setiap kami Tuhan. Apapun yang kami hadapi saat ini Tuhan, mungkin kami dalam keadaan yang tidak baik Tuhan, yang kurang sehat. Kiranya Tuhan Yesus mau menjamah kami. Tuhan Yesus mau Tuhan mendengarkan kami Tuhan saat ini dan menjawab setiap doa dan seruan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menjadi pelaku akan firman-Mu Tuhan, karena kami tahu bahwa firman-Mu itu adalah ya dan amin dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk segalanya yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sadar bahwa itu adalah pemberian daripada Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk keluarga yang Tuhan berikan, kesehatan, pendidikan, semuanya itu karena berkat daripada-Mu Tuhan. Juga kami berdoa untuk para orang tua, adik-adik sekolah minggu, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka hadapi saat ini, biarlah kiranya Kau mau menopang mereka, memberikan jawaban dan menjadikan Engkau sebagai tempat harapan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, berkati mereka Tuhan dalam kesehatan, dalam pekerjaan, usahanya di dalam Engkau Tuhan. Dan jadikanlah kami menjadi keluarga kerajaan-Mu ya Allah. Dan biarlah orang-orang dapat melihat bahwa kami adalah keluarga Kristus yang membawa terang ke dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Yang cinta Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Sebelum kita sudahi ibadah ini, kakak mau mengingatkan untuk para orang tua atau mungkin adik-adik bisa mengingatkan kepada papa dan mama untuk bisa memberikan persembahan untuk sekolah minggu GBI Sigma dengan cara transfer ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Biarlah persembahan yang diberikan itu menjadi dupa yang harum dan menjadi berkat bagi kita semua. Juga dukungan dari kita semua untuk tetap like, share, dan subscribe channel kita ini agar menjadi berkat bagi banyak orang. Sebelum kita sudahi ibadah ini, kita mau katakan, kita menyanyikan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Sampai di sini dulu ya ibadahnya adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Shalom, bye-bye.